Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Pak Rifki di sini sebagai guru IPA di SMP Muhammadiyah Al-Kausar program khusus. Kali ini kita akan kembali lagi belajar tentang IPA tentunya di semester 2 ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran anak-anakku, Pak Rifki di sini sudah punya bungkusan kecil ini. Nah, ini bukan coklat atau bukan permen. Nah, ini suatu benda. Kira-kira ada yang bisa nebak ini benda apa? Tentunya kalian tidak bisa menebak karena ini hanya cuma bungkusan seperti ini saja. Nah, tetapi apabila Pak Rifki tambah alat lagi, nah di dalam sini, di dalam toples ini ada banyak paku ini. Kalau benda ini saya masukkan ke dalam paku, nah yang terjadi adalah ternyata paku-pakunya ini terangkat ke atas. Tentunya kalian sudah bisa menebak benda apa yang ada di bungkusan putih ini. Oke, nah, betul semua. Dari yang apa yang sudah kalian tebak sudah benar semua bahwa yang ada dalam bungkusan ini adalah magnet. Oke, tentunya kalian sudah familiar dengan apa yang namanya magnet dan mungkin di rumah kalian, kalian juga mempunyai magnet ini. Walaupun magnetnya itu bentuknya berbeda dengan yang Pak Rifki punya. Kalau Pak Rifki punya ini adalah magnetnya bentuknya batang, sehingga ini disebut dengan magnet batang. Tetapi kalau di rumah kalian mungkin kebanyakan bentuknya adalah silinder atau lingkaran. Nah, itulah ada beberapa macam bentuk magnet yang ada di tempat kita. Nah, kemudian, magnet ini apa sebenarnya anak-anak? Tentunya kalian sudah tahu yang namanya magnet itu adalah benda yang bisa menarik benda lain yang terbuat dari logam, itu disebut dengan magnet. Nah, tentunya zaman dahulu magnet itu saat ditemukan itu tidak dalam bentuk semacam ini karena ini adalah magnet yang buatan, sudah dibuat oleh manusia. Kalau zaman dulu magnet itu adalah magnet alami, bentuknya itu adalah batu dan ternyata batu itu ditemukan di kota yang namanya Magnesia, sehingga sampai sekarang benda yang bisa menarik benda dari logam itu disebut dengan magnet. Oke, sebelum kita bahas lagi tentang magnet anak-anak, ternyata magnet ini mempunyai dua kutub. Kutub itu apa, Pak? Kutub itu adalah bagian magnet yang daya tariknya paling kuat. Jadi bagian magnet yang daya tariknya, kekuatan magnetnya paling kuat itu disebut dengan kutub magnet. Dan ternyata magnet itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Pasti magnet itu mempunyai dua kutub. Kalau seumpama magnet ini dipotong, pasti nanti akan menjadi dua kutub lagi. Tetap memiliki dua kutub lagi. Baik anak-anak, untuk menguji bagaimana menentukan ini kutub utara yang mana, kutub selatan yang mana, caranya adalah dengan menggantung magnet. Oke, di sini Pak Rifki sudah menyediakan magnet dan gantungannya. Oke, nah, ternyata magnet itu punya karakteristik bahwa saat magnet itu digantung, maka dia itu akan menunjukkan arah utara dan selatan. Nah, semacam ini. Ternyata yang di sebelah sana itu adalah utara dan sana itu adalah selatan. Dan saat digantung ini ternyata yang merah itu menunjukkan ke utara dan yang hitam itu menunjukkan ke selatan. Ini menunjukkan bahwa yang warna merah ini adalah magnet utara, kutub utara, dan yang hitam ini adalah kutub selatan. Pak Rifki ulangi lagi. Bagian magnet yang menghadap utara itu disebut dengan kutub utara, dan bagian magnet yang menghadap ke selatan itu disebut dengan kutub selatan magnet. Oke. Selain itu anak-anak, ada ciri lagi sifat dari magnet apabila ada dua magnet yang didekatkan. Seumpama, ini yang merah itu kita sepakati sudah utara, berarti kalau ada dua magnet utara berdekatan, merah dengan merah, utara dengan utara, yang terjadi apa? Ternyata tidak mau ini. Tidak mau. Oke. Nah, sekarang kalau seumpama berlawanan, yang utara dengan selatan kalau didekatkan, ternyata dia saling tarik menarik. Tarik menarik, kalau yang hitam dengan hitam, tidak mau. Nah,
Berarti ternyata apabila ada dua magnet didekatkan, maka dia akan mempunyai sifat, yaitu kutub yang senama, kutub yang sama, dia itu akan tolak menolak, sedangkan kutub yang berlawanan dia itu akan tarik menarik. Kemudian anak-anak, nah ini kita singkirkan cara membuat magnet. Kalau ini kan kita magnet dibuat di apa itu, di pabrik ya. Nah, cara membuat magnet itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah dengan digosok. Nah, berarti seumpama ini ada besi. Nah, ini ada besi. Nah, besi itu nanti digosokkan. Nah, digosokkan ke magnet, tetapi harus searah. Ini nanti besi ini akan berubah menjadi magnet. Yang kedua itu adalah didekatkan atau ditempelkan. Nah, didekatkan atau ditempelkan, ini nanti juga besi ini akan berubah menjadi magnet. Yang ketiga itu adalah dialiri arus listrik atau yang disebut dengan elektromagnet. Kemudian anak-anak, nah ini yang akan jadi masalah untuk kalian. Ternyata dengan ditemukannya magnet, kemudian si magnet itu punya medan magnet, ternyata sampai sekarang itu kita dengan magnet ini bisa membuat yang namanya listrik. Sehingga kalau kalian tahu, listrik kalian itu kan dihasilkan oleh pembangkit listrik, baik itu tenaga air maupun tenaga diesel, dan semuanya itu adalah menggunakan prinsip induksi elektromagnet, yaitu merubah dari medan magnet menjadi listrik. Nah, pada kali ini nanti yang akan menjadi tugas atau PR kalian. Nah, kalau ini ada alat percobaan, di sini ada kumparan, di sini ada kumparan. Di semua dinamo atau generator itu pasti ada kumparannya. Di sini ada kumparan, kemudian di sini ada magnet. Nah, syarat untuk induksi elektromagnetik itu yang pertama ada kumparannya, yang kedua itu ada magnetnya. Nah, magnetnya 2, Pak Rifki susun, kutubnya berlawanan kalau kayak ini. Nah, oke. Kemudian ini nanti dari 2 kumparan ini kita hubungkan dengan kabel ke LED. LED itu lampu kecil itu. Kemudian syarat untuk membuat magnet lagi adalah dengan ini harus digerakkan. Nah, coba kita gerakkan. Nah, kita pasang. Oke. Nah, coba kalian amati. Nah, saat kumparan ini digerakkan, yang terjadi pada LED ini akan menyala. Kenapa LED ini bisa menyala? LED ini bisa menyala apabila ada listrik yang mengalir. Berarti dari percobaan ini, dari ini ada kumparan, kemudian ini itu ada magnet, kemudian ada gerakan. Nah, maka akan timbul yang namanya listrik. Nah, tugas kalian anak-anak, tugas kalian adalah sekarang kalian membuat sebuah rancangan percobaan, rancangan alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Bebas, kalian boleh mencari sumbernya dari internet, bagaimana cara membuat listrik atau induksi elektromagnetik itu, alatnya seperti apa, nanti silahkan kalian buat. Nah, tujuannya apa, alat dan bahannya apa, cara kerjanya seperti apa, kemudian gambarnya kalian gambarkan, kemudian ditulis kesimpulannya. Baiklah anak-anak, demikian untuk pembelajaran kali ini tentang magnet. Pak Rifki ulangi lagi bahwa tugas kalian untuk kesempatan kali ini tentang magnet adalah membuat rancangan alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, seperti yang sudah Pak Rifki jelaskan ini tadi, yang sudah Pak Rifki peragakan bahwa ini bisa menghasilkan listrik, ditandai dengan LED-nya menyala. Selamat bekerja dan terus semangat untuk belajar. Kita akhiri pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.